Shalom teman-teman dan Bapak Ibu semua. Sebelum lebih lanjut membahas perihal topik ini, mari bersama-sama kita dengarkan cuplikan video berikut ini. Benarkah Edis ini memberitakan kebenaran? Iyalah, benar-benar kan yang saya beritakan. Ini Tasik Ngaji berdusta, Muhammad berdusta. Di mana bohongnya? Bohongnya di mana? Kalau memang Edis memberitakan kebenaran, pulang ke Indonesia, beritakan di Indonesia. Ini saya beritakan di Indonesia gimana? Gimana? Maksud kamu ini tidak saya beritakan di Indonesia? Berarti kamu tidak yakin memberitakan kebenaran. Gimana ini? Kata siapa? Jadi kamu yang ngatur. Kata saya. Kalau benar kalau kata kamu ya nggak apa-apa lah. Kalau kata saya, yang saya sampaikan ini didengar oleh kamu di Indonesia, betul kan? Artinya penyampaian saya ini sampai begitu. Sekarang kan sudah zaman media sosial, sudah zaman internet. Artinya apa? Artinya kita tidak dibatasi lagi oleh ruang dan waktu, betul? Tidak bisa. Ya udah sekarang nggak usah ke situ. Saya nggak mau ngobrol yang ini. Gini aja. Betul nggak di dalam ajaran agama Islam itu boleh berdusta dalam 3 hal? Pulang ke Indonesia. Betul atau tidak dalam agama Islam dibolehkan berdusta dalam 3 hal? Jihad fisabilillah. Jangan takut mati. Seperti Rasulullah yang berjihad di perjuangan Islam. Diracun. Muhammad itu meninggalnya karena diracun sama perempuan. Kamu tidak takut memberitakan kebenaran tentang Muslim. Dengar, Muhammad meninggalnya karena diracun, betul? Jangan ke situ dulu. Oke, kawan-kawan dan Bapak Ibu semua, sebelum lanjut ya mendengarkan ini, mari kita melihat dulu karena beberapa waktu belakangan ada cukup ini juga ya ramai pembahasan perihal di sini seperti yang ada di layar ya. Gus Leman segera kirim surat ke Dubes Belanda untuk gugat Edis TV. Lalu kemudian di sini diuraikan perihal ya surat yang akan dikirim meminta petunjuk untuk melakukan gugatan terhadap Edis TV di Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda. Jadi ini sedang diupayakan katanya kawan-kawan dan Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian menariknya lagi dalam ulasan di sini diuraikan bahwa tidak ada solusi atau cara lain untuk menghentikan Edis TV selain meminta petunjuk ke Mahkamah Internasional. Lalu kemudian dikatakannya yang bisa mengajukan perkara ke Mahkamah Internasional adalah negara, bukan pribadi ataupun lembaga. Gus Leman berharap Mahkamah Internasional bisa mengeluarkan fatwa ataupun lex spesialis sehingga kemudian dirinya bisa membawa masalah Edis TV ini ke Mahkamah Internasional. Nah, menariknya teman-teman dan Bapak Ibu semua, diuraikan bahwa yang bisa mengajukan perkara ke Mahkamah Internasional itu adalah negara, bukan pribadi. Berarti apakah ini berarti sedang ada harapan kepada pemerintah untuk, ya ini masih tanda tanya kawan-kawannya, apakah ada harapan kepada pemerintah untuk membantu agar kemudian Edis TV ini bisa diproses, bisa digugat di Mahkamah Internasional? Masih tanda tanya apakah ada harapan seperti itu. Dan kalau kemudian ada harapan seperti itu, kita tahu sekarang ya bahwa kepala pemerintahan adalah Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan wakilnya Pak Gibran Rakabuming Raka juga sebagai kepala negara ya, Pak Presiden Prabowo Subianto. Apakah ada harapan untuk ke sana? Ya, kita belum tahu kawan-kawannya, karena saya lihat opini perihal Edis TV ini setelah dikabarkan dia ada upaya untuk dilaporkan, itu kemudian memunculkan beragam reaksi. Bagi yang pro terhadap Edis TV, tentu saja Edis TV sangat disupport, tetapi bagi yang kontra, tentu saja yang kemudian disupport adalah pihak yang sedang mengupayakan agar Edis TV ini bisa dilaporkan ataupun digugat ke Mahkamah Internasional. Bagaimana menurut kalian? Tapi sebelumnya mari kita dengarkan lagi. Ini salah satu videonya Edis TV kawan-kawannya yang beberapa waktu belakangan juga cukup ini ya memunculkan banyak reaksi, dan salah satu diantaranya seperti Bapak yang ada di dalam video yang sedang berdialog ataupun sedang melakukan perdebatan ya dengan Edis TV. Dan karena itu mari kita dengarkan lebih lanjut ya. Kenapa kamu ketakutan begitu? Betul nggak Muhammad meninggal karena diracun?
Buktikan kebenaranmu pulang di Indonesia. Mana-mana. Ayo, Yang ayo dibahas bertemu dengan aku di apa? Indonesia. Gini. Ini aku orang Madura, Dis. Emang kenapa kalau perwakilan orang Madura? Kalau orang Iya. Madura kenapa? Pulang kamu ke Indonesia. Aku membela Islam tidak takut mati. Terus kalau orang Madura kenapa? Madura, kalau Madura kenapa? Sekali asyhadu an la ilaha illallah, tetap asyhadu an la ilaha illallah, aku tidak takut mati. Kamu sekali Yesus, ayo tetap Yesus. Bertemu dengan aku. Ngapain? Mulutmu menebarkan fitnah. Fitnahnya di mana? Itu yang sudah dia mempelesetkan Al-Quran, mempelesetkan hadis. Di mana memplesetkannya? Itu, ayo pulang ke Indonesia, Apa? tidak usah banyak. Yang memplesetkannya di mana? Mulai kemana-mana. Memplesetkannya di mana? Yang kamu bicarakan itu, Apa contohnya? setiap malam aku tonton. Contohnya Muhammad meninggal karena diracun perempuan, betul nggak? Ya kamu diambil. Betul nggak Muhammad meninggal karena diracun perempuan, betul nggak? Tidak usah begitu. Wah, kan ketakutan. Betul nggak Muhammad menyuruh manusia minum kencing, betul nggak? Kencingnya hewan. Kalau Nah. kamu memang kebenaran yang diberitakan, Marah-marah terus. dengan aku ayo. Mau Betul. Oke, kawan-kawan dan Bapak Ibu semua, ya seperti yang sudah tadi kita dengarkan bersama-sama, ini adalah salah satu konten dari ini ya, dari Edis TV ya, cuplikan ini yang kemudian oleh beberapa orang ataupun kemudian terutama mereka-mereka yang seagama dengan Bapak ini ya, tidak setuju perihal penjelasan-penjelasan yang dipresentasikan oleh Edis TV, dan ada yang pro terhadap Edis TV, ada yang pro juga dengan si Bapak ini, dan sebaliknya juga selalu seperti itu ya. Tapi kawan-kawan dan Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kalau kita lihat ya, perihal pembahasan mengenai agama ini bukan terjadi baru-baru ini saja. Sebenarnya itu sudah sekian lama, dan sepengetahuan saya pembahasan perihal agama orang lain itu ramainya dulu adalah dimulai oleh para mu'alaf yang sudah bukan lagi beragama Kristen, tiba-tiba dalam kesaksian, dalam ceramah-ceramah, dalam pernyataan-pernyataan ataupun presentasinya mereka menyampaikan perihal iman Kristen dan mengklaim diri adalah orang-orang yang paham tentang kekristenan, orang-orang yang memiliki kemampuan teologis yang luar biasa, yang wajar dan pantas untuk dikagumi. Jadi kemudian tidak lama setelahnya, kalau saya lihat di waktu itu kan yang populer ini seperti Ayah Waloni, lalu kemudian disusul dengan beberapa mualaf lainnya seperti Kainama dan beberapa lagi lainnya, yang kemudian mereka intensif ya melakukan pembahasan perihal Alkitab, bahkan bukan hanya sekedar membahas Alkitab, tetapi mereka melakukan penafsiran terhadap ayat-ayat suci Alkitab. Bahkan ada yang kemudian mengklaim bahwa itu Yesus menikah menurut pernyataan kitab Injil. Nah, ini kan sudah penafsiran yang benar-benar melewati batas ya. Mereka menafsirkan kitab suci kita dengan serampangan, dengan sembarangan, lalu kemudian membuat kesimpulan-kesimpulan sesuai dengan keinginan hatinya sendiri. Lalu kemudian juga kalau kita memperhatikan bahwa ya, kerap kali ayat-ayat suci dalam Alkitab dipakai sebagai alasan ataupun kemudian sebagai dalil mereka untuk menjelaskan perihal apa yang mereka sampaikan, dan semua ya gagasan-gagasan itu, narasi itu dikonstruksikan sedemikian seolah-olah itu adalah benar adanya. Tapi sebenarnya kalau kita belajar dengan baik dan mengecek apa yang mereka sampaikan itu jauh berbeda dengan apa yang diajarkan, dikatakan oleh Alkitab. Itu sudah banyak kawan-kawan ya. Kalau mengingat video-video kita yang sudah banyak ya di channel ini, bisa dilihat tuh berapa banyak pernyataan-pernyataan mualaf yang ngawur, tidak benar, dan asal bicara perihal iman Kristen. Makanya kemudian tidak lama setelah mereka ramai ini kan muncul reaksi dari kawan-kawan apologet Kristen yang kemudian juga tidak hanya sekedar melakukan pertahanan iman, tapi beberapanya itu melakukan semacam ini ya kawan-kawannya, serangan balik ya terhadap apa yang dilakukan oleh mualaf-mualaf yang berbicara perihal kekristenan. Ya memang ini jadinya menjadi sesuatu yang ini juga sih yang disayangkan ya. Mengapa saya sebutnya sesuatu yang sangat disayangkan?
Karena ini kan terjadi di tengah-tengah kita mengakui dan mengklaim bahwa masing-masing orang yang beragama ya sebaiknya ngurusin agama, ngurusi imannya sendiri, ngurusin kitab sucinya, tetapi kemudian terjadi yang bukan kitab sucinya yang dibahas, yang bukan agama yang dibahas, dan sebaliknya. Nah, kalau kemudian hal ini dilakukan dalam konteks dialog lintas agama, tidak apa-apa. Tapi yang saya sampaikan ini, ya ini saya melihatnya dalam kacamata sebagai orang yang tidak berpihak pada siapapun ya, baik itu kepada Edis TV ataupun kepada pihak yang berlawanan dengan Edis TV, karena memang situasi sekarang ini tidak muncul begitu saja ya, karena situasi sekarang ini adalah sebab akibat, karena sebelum-sebelumnya juga banyak sekali yang melakukan pembahasan perihal iman Kristen, bahkan yang sampai sekarang itu yang pernah dilaporkan itu dan kita tidak tahu proses selanjutnya seperti apa, yaitu Kainama, karena pernyataannya tentang Yesus menikah dan segala macamnya. Sampai hari ini pun juga kita tidak ketahui kira-kira kelanjutannya seperti apa dan bagaimana. Nah, perihal Edis TV yang kemudian sudah diusahakan katanya untuk dilaporkan ataupun untuk digugat ke Mahkamah Internasional, ya apakah nantinya ini seperti yang tadi dikatakan bahwa untuk ke sana tidak bisa lembaga, tidak bisa pribadi, tapi harus negara. Apakah itu berarti negara akan ikut ya ambil andil? Harapannya seperti itu ya, kita nggak tahu kawan-kawannya, saya nggak tahu, tapi harapannya ya semoga dalam segala diskusi, dalam segala perdebatan kita tetap menghormati perbedaan keyakinan yang ada, dan kalaupun ada narasi-narasi ya saya pikir masing-masing ya perlu untuk mempertanggungjawabkannya, perlu untuk menampilkan, menyertakan referensi-referensi yang relevan dan juga data-data yang kredibilitasnya teruji. Bagaimana menurut kalian? Silahkan diuraikan pada kolom komentar yang tersedia.